Diskusi publik, seni Islam di persimpangan jalan. Perkembangan seni Islam adalah topik yang menarik dan memiliki sejarah panjang. Berikut beberapa poin penting untuk diingat. Awal mula, seni Islam muncul setelah kelahiran Islam di Jazirah Arab. Namun, ada perdebatan tentang sejauh mana Islam mempengaruhi bentuk seninya. Beberapa prinsip dasar seni Islam antara lain: menghindari representasi figuratif gambar manusia dan hewan karena kesesuaian dengan ajaran Islam. Penggunaan kaligrafi Arab sebagai elemen dekoratif yang indah. Penggunaan pola geometris yang rumit dan berulang. Penekanan pada keindahan dan kesempurnaan ciptaan Tuhan. Kegiatan kita malam ini berkaitan tema dengan seni Islam dalam kritisi mengenai bagaimana seni Islam di persimpangan jalan. Kita banyak sekali paradigma masyarakat mengenai bagaimana seni Islam saat ini, baik itu dalam pendekatan agama, sosial, budaya, politik, dan lain. Sehingga kita mengadakan diskusi kali ini mempersatukan persepsi bagaimana seni Islam itu bisa tercapai sesuai dengan nilai-nilai keislamannya dan sesuai dengan etis keislamannya, seperti itu. Untuk mengenai tema di diskusi kita ini umum sekali, banyak umum. Saat ini hari ini kita menjelaskan tentang seni Islam. Tapi di Gerak-Gerik itu banyak sekali kelas-kelas yang bisa diikut sertakan oleh banyak pihak, baik itu berkaitan dengan kajian politik, sosial, budaya, lingkungan, dan lain-lain. Kami sangat open sekali berkaitan dengan diskusi-diskusi penting mengenai ranah sosial dan untuk masyarakat, terutama mengenai mengkritisi relevansi mengenai seni keilmuan itu pada saat ini. Jadi kita nggak terbatas hanya seni-seni keislaman saja atau bahas keagamaan saja. Banyak aspek yang kita bahas di sini sebagai ruang titik temu untuk teman-teman yang mau diskusi baik itu politik, sosial, budaya, hukum, dan lain. Selain kita membahas tentang percakapan buku, kita juga mewadahi teman-teman, baik kita dengan apakah seni yang ingin teman-teman tampilkan di Gerak-Gerik. Contoh berkaitan dengan pembacaan puisi dan lain. Kemudian kita juga menyediakan kelas-kelas untuk pelatihan untuk para masyarakat dan umum, seperti pelatihan buat guru, kemudian pelatihan untuk self-development. Kita juga mengadakan pelatihan mengenai bagaimana literasi yang baik untuk anak-anak dan orang tua. Kemudian kita juga berkaitan dengan pendampingan mengenai leadership untuk anak-anak muda, seperti itu. Jadi kita nggak hanya berkaitan dengan bagaimana teknis membaca buku atau percakapan buku saja, tapi juga kita cakupan yang luas. Karena Gerak-Gerik sendiri kita berkaitan tidak hanya mendukung literasi, kita juga ada program-program kemanusiaan dan lingkungan. Jadi dalam di Gerak-Gerik kita mempunyai nilai bahwa kita juga melestarikan lingkungan. Contoh di sini kita tidak menggunakan sedotan, kemudian kita juga minimalisir mengenai pembuangan sampah dan lain. Nah itu juga karena kita berbasis di sini adalah orang-orang yang bergerak dalam bidang kemanusiaan, kita sangat mendukung sekali program nilai kemanusiaan seperti bagaimana mencempes dukungan tentang Palestina, kemudian cempes mengenai kebencanaan sosial dan lain seperti itu. Jadi tidak hanya berkaitan dengan literasi saja, tapi juga aspek mengenai gerakan-gerakan lingkungan dan gerakan-gerakan kemanusiaan seperti itu. Bagi teman-teman semua yang ingin datang di Gerak-Gerik dan menikmati berbagai fasilitas yang ada, kami di sini fasilitasi gratis untuk teman-teman yang mau berkegiatan di Gerak-Gerik. Contoh ada gratis wifi, kemudian juga teman-teman juga bisa memanfaatkan fasilitas seperti Infocus dan lain. Dan kelas-kelas di sini gratis untuk bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Jadi teman-teman jangan takut untuk Gerak-Gerik. Kemudian Gerak-Gerik juga memfasilitasi teman-teman yang ingin membeli buku, berkaitan buku filsafat, rumahnya orang ada yang lain. Kami sangat memfasilitasi teman-teman yang ingin membeli buku di Gerak-Gerik. Stay tune terus di Gerak-Gerik di Instagram kami yaitu gerakgerik.co, atau bisa teman-teman kontak di nomor 088 271272788 sehingga kita bisa bertemu di Gerak-Gerik, kemudian membahas mengenai berbagai aspek mengenai baik itu buku, sosial, politik, dan lain-lain. Sampai ketemu teman-teman di Gerak-Gerik Coffee and Bookstore di Jalan Pisangan, Cirende, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Periode berbeda, gaya berbeda, gaya seni Islam bervariasi tergantung pada periode dan dinasti yang berkuasa. Umayyah, arsitektur dengan pengaruh Bizantium dan Persia. Abbasiyah, perkembangan seni rupa yang lebih dekoratif. Mamluk, seni kaligrafi yang indah dan pembuatan karpet yang rumit. Ottoman, arsitektur masjid megah dengan penggunaan kubah besar. Perkembangan di Indonesia, seni Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan dan penyebaran agama Islam. Para seniman lokal menggabungkan unsur Islam dengan budaya lokal, menciptakan gaya seni Islam yang unik. Tantangan dan peluang, seniman Islam modern menghadapi tantangan seperti perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Namun,
Mereka juga memiliki peluang untuk berinovasi dan mengekspresikan nilai-nilai Islam dalam konteks kekinian. Dengan narasumber antara lain, Bambang Pribadi, Ketua Dewan Kesenian Jakarta, Abdullah Wong, budayawan, dan Rahmat Halayatullah, dosen UIN Jakarta. Diskusi ini akan dipandu oleh moderator Rosida Erowati dan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang seni Islam. Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, berlangsung di Gerak-Gerik Cafe and Bookstore, Ciputat, Tangerang Selatan. Diskusi publik ini akan membahas tentang seni Islam di era modern. Diskusi ini akan mengeksplorasi berbagai isu, bagaimana seni Islam berkembang dan bagaimana seni Islam dapat berkontribusi pada budaya dan masyarakat. Seni Islam adalah bagian integral dari budaya Indonesia. Diskusi publik ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang seni Islam. Aku berwudu dari mesin cuci dalammu. Di antara labirin bangunan tua yang mangkrak, ditumpukan buku teori sosial dan politik penuh debu. Di balik atribut rombeng puluhan partai, di forum diskusi dan seminar kebangsaan, di rapat-rapat persiapan berbagai kegiatan budaya, di depan foto Soekarno, Tan Malaka, dan Albert Einstein, di koran-koran yang menyebarluaskan gelisahmu, di lesehan angkringan seleramu, di setiap momen gelora perlawananmu. Kau di mana? Dalam getun hati dan tetes air mata, kau menyerang, mengerang, melawan 19 penyakit. Ratusan kuda menarik keretamu, jalan berliku dan buntu di segala penjuru. Kita berjalan di tubir jurang, sambil menatap jauh laut biru, bersama amarah warga dan keras kepala kaum muslimat. Kau mau kemana? Dinding ini akan bicara, meski pertanyaanku tak pernah terjawab, ujarmu. Lalu kita mendirikan tenda di tengah padang pasir yang gersang, menghibur diri dengan tontonan bintang yang berlarian dan fata morgana yang memompa harapan kita. Kau melukis gundukan batu yang digarang terik matahari. Kapal laut membawa kita ke Pulau Panggang. Kita berjalan bersama menyusuri pantai sampah, bersama bau anyir dan karat besi. Kau berharap pada siapa? Lalu waktu membunuh perilaku keliru, lalu malu luluh lantak dibombardir hasrat melampaui diri. Lalu aku hilang dalam jejak kaki. Lalu aku hilang dalam jejak kaki 1000, dalam deras data-data virtual yang membeku. Lalu batu menghantam batas bongkah, meniti tikungan tajam dan garis senyummu.
lalu diam, menghalau kata-kata, menundukkan berbagai analisa di penghujung usiamu, lalu lupa menguap kedalaman sumber air mata, melebur segala teori yang membebat hidupmu, lalu cinta membuka tabir segala tanda dan kebebalan manusia. Kau membela siapa? Senyumlah Mas, hidup yang kau perjuangkan bukan itu yang mereka mau. Walau gerak semakin sempit, ratusan kuda telah berhenti di otot tanganmu, di ujung penamu. Sudahlah Mas, jangan kau lukis lagi belantara maya dalam liar imajinasimu. Titik itu muncul lingkaran. Tidak di sana, karena titik ini merupakan titik asal lingkaran. Intinya menciptakan lingkaran dalam putarannya, di mana orang yang mengukurnya awal dan akhirnya bersatu ketika titik mengukur totalitas lingkaran. Ketika lingkaran selesai, kompas menyatukan kakinya dengan kepalanya dan beristirahat. Kita semua tanpa diri, tanpa wujud. Kita tanpa diri dan engkau adalah yang ada. Dia menyebut seluruh dunia sebagai mimpinya. Dia melihat, bermimpi, melihat lagi, bermimpi lagi. Dia melihat lagi dan bermimpi lagi. Dia melihat lagi dan bermimpi lagi. Dan impiannya adalah